Ya. Ini ayah itu X, ya misalkan. Terus yaitu umur ibu. Kan kita nggak tahu nih si ibu berapa nilainya. Sama juga dengan kakak nih. Kakaknya itu Z, umur kakak. Nah, oh iya, sekalian jelasin ya. Tipe soal seperti ini itu kalian nanti membandingkan antara kuantitas P dan Q. Itu dihubungkan apakah dia lebih dari, kurang dari atau sama dengan antara P dan Q. Nah, kalau misalkan hubungannya lebih dari satu kemungkinan, itu jawabannya yang dodol. Itu informasi yang diberikan tidak cukup. Jadi mesti tunggal jawabannya. Ya, jangan sampai nanti semuanya menemukan dua hubungan. Misalkan yang ternyata bisa kemungkinan bisa lebih dari, bisa kurang dari, nggak boleh nih. Ya, kalau seperti ini berarti jawabannya D. Ya, dia informasi soalnya nggak cukup. Nah, itu mungkin ya tipe dari soal UTBK yang lainnya gitu. Ya udah. Next dulu ke sini ya. Tadi 4 tahun yang lalu katanya rata-rata umur ayah, ibu, dan kakak 34. Kalau 4 tahun lalu tuh biasanya kalian operasinya apa tuh? Kalau lalu tuh apa sih? Di MTK Min, ditambah atau dikurang? min. Kurang. Kurang benar ya. Nah berarti ntar di sini antara X, Y, dan Z itu sama-sama kita kurangin. Dan membicarakan rata-rata. Ini masih anget banget nih. Di kelas 10 nih rumusnya apa rata-rata kemarin? Rumusnya? Sigma X I per Sigma F. Iya. Nggak usah pakai sigma, nggak apa-apa sih, Daud ya. Karena ini masih tunggal ya datanya ya. Ah, total dibagi N ya. Mm-mm. Oke, betul ya. Atau sigma tadi ya, kata Daud tadi. Itu kalau data kelompok ya. Sigma XI kali FI dibagi sigma FI ya. Nah itu. Itu kalau data kelompok. Oke. Jadi nanti yang pertama, antara umur ayah, ibu, dan kakak itu sama-sama dikurang 4 ya. Setuju nggak nih semuanya nih? Setuju nggak? Betul ya? Karena kan 4 tahun lalu ya. Berarti kan umurnya semua dikurang 4 tuh. Baik ayah, ibu, kakak. Terus kenapa bagi 3? Karena kan frekuensinya ada 3 nih. Ada 3 orang ya. Ayah, ibu, dan kakak. Nilainya 34. Nah ini kalau dikali silang nanti X tambah Y tambah Z. Itu berapa tuh? Min 4 min 4 min 4 apa tuh? Berarti min 12 ya. Min 12. 34 kali 3 berapa? Kali silang? 100 102. Iya, 102. 102 ya. Nah, ini X tambah Y tambah Z. Berarti berapa tuh nilainya? 1, 114. 14. Oke. Next ya. 3 tahun lalu lanjut. 3 tahun lalu rata-rata umur ayah dan kakak adalah 32. Ya udah. Sama kayak tadi gitu kan. Dikurang 3. Tapi yang dikurang 3 cuman si ayah sama kakak. Berarti cuman X sama Z doang ya. Yang dikurang 3 nih. Y-nya tidak dilibatkan ya. Y-nya. Nah, ini dibagi 2 karena 2 orang, ayah dan kakak, sama dengan 32. Nah, berapa tuh hasilnya tuh? Berarti ntar jadinya X tambah Z. 70. Iya bener toh, 70. 10. Iya. Eh, pertanyaannya apa? Pas banget. Umur ibu saat ini. Berarti kan Y dong. Pertanyaannya bener nggak? Nah, dari Iya. dua persamaan ini bisa nggak sih langsung dapet Y-nya? Bisa. 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 Diapain? Eliminasi. Ah, 44 ah. ya? Iya bener tuh. Eliminasi berarti Y-nya bener 44. Y-nya 44 jawabannya. Y itu kan kuantitas P namanya kalau di UTBK nih ya. 44 nih P dia. Ditaruh di P ya. Nah, P-nya kan 44. Q-nya 45 nih. 44 sama 45 apa tuh hubungannya? Kecil. Kurang dari Kurang dari ya. Berarti jawabannya yang B. iya dah kayak gitu. Itu contoh soal UTBK kayak gitu. Kalau bentuk soalnya seperti ini ya. Ini tunggal jawabannya ya. Y-nya cuma satu kemungkinan ya, nggak ada yang lain ya. Pokoknya kalau jawabannya tunggal berarti ya udah yang B jawabannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba ntar di soal lain ada yang
jawabannya lebih dari satu kemungkinan, berarti pilih yang dodol. Gitu aja sih kalau ini nanti ya tipe soalnya. Oke deh. Masih semuanya ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Jauh ini aman ya. Kalau untuk kelas 11 utama nih, ada Fitri sama Valeri yang di sini ya. Ada pertanyaan dulu nggak yang statistik nih? Valeri sama Fitri, kira-kira kesulitan nggak tadi yang ini? Aman, Pak, kalau saya. Aman, Aman, aman Pak. ya. Oke deh, makasih ya. Nanti kamu belajar nih nanti Fitri sama Valeri di kelas 12 ya, kan masih ikut tilas ya. Kalau statistik itu dia diikut tilas di kelas 12 baru belajarnya lebih mendalamnya gitu ya. Tapi kalau di SMP sih sebenarnya udah pernah juga dulu ya di SMP yang tunggal gitu. Nanti dipelajarin ya Fahri ya sama Fitri. Oke deh. Baik. Oke. Next ya berarti ya kalau nggak ada komentar langsung ke soal berikutnya dulu. Nah, ini suatu kebun berbentuk lingkaran. Jika di sekeliling kebun akan ditanami pohon dengan jaraknya 2 meter, berapa banyak pohon dibutuhkan? Nah, ini tadi sempat dijelasin ya. Kalau tipe soal seperti ini tuh sebenarnya nggak mesti nemu jawaban di akhir ya, nggak usah ya. Yang penting bisa dikerjain apa enggak soalnya gitu. Ya, yang penting bisa dikerjakan atau enggak soalnya. Dan jawabannya itu tunggal gitu. Jawabannya tunggal juga gitu, nggak boleh istilahnya itu konsisten gitu ya. Konsisten. Jadi jangan sampai ada jawaban yang double kayak tadi gitu ya. Beda kondisi, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Jangan ya. Nah, itu. Ya, kita mulai. Kita libatkan pernyataan satu dulu nih. Satu aja dulu tambahannya ya. Luas kebun katanya 15.400. Ini kan lingkaran ya. Berarti kalau luas kebunnya lingkaran berarti coba dia masih ingat rumusnya apa? Luas lingkaran nih SMP ya dulu. Apa nih luas lingkaran rumusnya nih? R kuadrat. Iya bener toh. Biar kuadrat. Berarti kita nyari R ya. Kayak gitu ya. Ini 15.400 bisa dibagi dua-dua nggak ya nanti ya? Coba deh. Kalau pi-nya 227 ya. Bisa kayak deh. Bisa atau ya? Berapa tuh? Kalau dihitung. 15.400 bagi 22. Bagi 22 kali 7 ya tadi. 700. Berarti 4.900. Oh, bisa berarti ya. Oh, 4.900 itu R kuadrat. 70. 70 berarti R. Iya, benar. R-nya 70. Heeh. Jari-jarinya 70. Oke, lanjut. Itu kita udah nemu si R. Nah, sekarang apa lagi selanjutnya? Kalau R udah ketemu. Kita ke, Hitung pohonnya. iya, kan sekeliling ya. Bener nggak sekeliling? Sekeliling. Berarti pakai keliling. Heeh, ngitungnya. Kan keliling dulu ya. Kita cari keliling dulu. Ntar baru dihitung banyak pohon dibutuhin ya. Kalau keliling lingkaran nemu siapa? 2 PR. I kali D. Pi kali D atau 2 pi R? Iya, benar. Pi D atau 2 pi R? 2 pi 2 kali 2 27 kali 70 ya? Berapa hasilnya? 440. 440. Itu kelilingnya. Jarak antar pohon 2 meter ya. Berarti pohon yang dibutuhin berapa ya? Kalau kelilingan 440, setiap pohon jaraknya 2 meter. Rumusnya apa rumusnya kalau banyak pohon berarti? Caranya. 440 bagi 2. Iya, tinggal bagi 2 aja. Jadi 220 20. pohon. Nah, tapi sekali lagi ya, kita nggak perlu sampai akhir juga bisa gitu. Intinya intinya dia bisa nggak cari gitu soalnya ya. Jadi bisa nggak dicek caranya gitu. Kalau dia bisa cari, berarti satu saja namanya cukup untuk menjawab soal ini gitu ya. Jadi satu cukup. Nah, kayak gitu ya caranya ya semua ya. Cara ngerjain soalnya gitu. Jadi walaupun tadi misalkan kalian nggak ngitung nih 440 per 2 nggak usah ngitung nih nggak apa-apa gitu. Kan yang penting dia bisa dicari nilainya. Ya, nah itu dan jawabannya tunggal gitu. Nggak lebih dari istilahnya konsisten ya. Nah itu. Oke betul ya semua ya. Terima kasih semuanya. Satu cukup, tapi belum selesai ya. Kita lanjut ke pernyataan dua saja sekarang. Dua saja nih. Kalau dua saja apa nih? Keliling kebun katanya 440 meter. Kalau cuma pakai keliling bisa nggak nyari ini?
nyari soal ini semuanya? Bisa. Bisa. Bisa Gimana caranya? Bisa langsung, langsung. langsung aja ya. Bener nggak? Iya, langsung aja ya. Banyak pohon bisa nggak langsung? Perlu nggak ke lingkaran dulu? Nggak usah ya. Langsung aja berarti 440/2. Nah, berarti pakai 2 pun juga bisa mencari pohonnya berapa. Nah, satu cukup, dua juga cukup. Nah, karena masing-masing cukup, salah satunya berarti yang mana di opsi pilihnya. D. Iya, betul yang D. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau dua-duanya salah satunya bisa dilibatkan di soal, ya udah yang D jawabannya berarti ya. Pak, saya mau nanya Pak, misalkan nih, kalau yang C itu gimana yang C ya opsinya ya? Dua penyataan sama-sama cukup, tapi satu nggak cukup. Nah, jadi kalau yang C ini, itu kalian mesti make dua-duanya ya, supaya ketemu jawabannya. Jadi kalau cuma satu doang nggak bisa tadi. Gantung jawabannya cari nggak bisa nih, nggak ketemu. Nah, berarti mesti dua-duanya itu C jawabannya. Gitu ya, kalau dia nanya ya tadi ya. Takutnya nanti ada yang bingung nih, Pak, bedanya apa sih C sama D gitu. Nah, kalau D tadi kan cukup satu doang tuh. Jadi kita ngabaikan satu pernyataan tuh bisa gitu jawab soal. Tapi kalau ini yang C dia nggak bisa diabaikan. Dua-duanya mesti terlibat. Nah, kayak gitu ya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan nih. Bapak rasa aman ya masih ya? Oke deh. Ya udah. Next ya. Berarti ini Bapak hapus dulu. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11. Set 11 ya. Ini sudut nih, Din tahu nggak nih? Masih ingat nggak cara ngejainnya? Kalau segitiga apa sih totalnya di sudut? 180. Iya bener. 180. Berarti nanti P, Q, R gitu ya. Kalau jumlah tuh hasilnya 180. Gitu, betul ya. Itu dulu konsep yang harus kalian ketahui di sini. Tapi kan di sini kan banyak ya segitiga ya. Nggak cuma PQR ya. Ada PRS ya. Ada QRS. Itu pun bisa juga. Kalau di jumlah masing-masing hasilnya 180 juga. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada segitiga QRS, KT sama kaki. Oke, dia sama kaki katanya nih. Kalau misalkan sama kaki, artinya apa semua? Sama kaki artinya. Selain apa tadi? Selain dua sisi yang sama nih. Apalagi yang sama? Selain sisinya sama keduanya. Kalau sama kaki, ada yang mau jawab? Yaitu apa? Yaitu su, su apa? Su Sudut, Pak. sama. Iya benar. Sudut hadapannya sama ya. Berarti hadapannya siapa nih? Kia nih. Semuanya nih. Yang menghadap Kia siapa? S ya, benar nggak? Ya. Jadi S dengan apa? Dengan S sama gitu ya. S dengan R sama kayak gitu ya. Oke, lanjut. Yang diketahui apa sih di sini? Semuanya yang diketahui apa dulu? Yaitu A dan B gitu kan. Nah, berarti dari sini kan coba perhatikan deh baik-baik. Kalau A sama B udah ketahuan, kita bisa nyari apa dulu sih di sini? Kira-kira kalau A-nya udah oke, B-nya udah oke, berarti kita bisa nyari apa dulu di sini? Sebelum ke Y. Ah, mau jawab gak? Kita bisa nyari siapa? Sudut S. Iya, S yang mana? S yang mana? Yang kiri. Iya bener, yang ini ya. Oke, kita bisa nyari yang oranye dulu. Jadi pertama kita perhatikan gitu ya, perhatikan segitiga PRS di mana kalau kita jumlahin sudutnya A tambah B tambah RPS apa RSP ya. RSP itu hasilnya adalah 180 derajat dan kebetulan A dan B-nya sudah ketahuan nilainya. Ya udah, berarti bisa dong nyari RSP dulu gitu. Nah, ada yang mau jawab siapa nih? Silakan. Berapa sih sudut RSP-nya kalau dicari? 70. Iya benar toh, 70. 70. Pak, ini 70 derajat. Kan di seberangnya ada S juga tuh.
Bisa nggak dicari juga tuh S-nya yang sebelah kanan? 110. 110 Pak, 110. 70 Benar, Pak. bisa. RSQ. Iya, bisa ya, 110. Ya. Kebalik Pak. Ah, kebalik. Oh iya, tadi Jupu tuh apa tuh? Salah ya tadi ya? Maksudnya Jupu tuh yang di sini ya? Oh iya, iya, kebalik-balik, sorry. Ini bukan 70 berarti tadi ya? LSP berapa tuh tadi? Harusnya. Ini kan 70 bukan nih. Berapa nih tadi? 110. Iya, sip, sip, sip. Nah, ini 110 berarti ya. Nah, ini baru 70. Sip. Oke deh. Kalau ini 70 toh ya. Semuanya ya. Ini berarti apa nih? Sama nggak? 70 juga. Iya, sama ya. Sama juga 70. 70. Berarti kalau misalkan ini 70 70 bisa nggak nyari Y-nya langsung? Bisa. Bisa Iya, jadi ya berapa jawabannya? Berarti Y-nya 40. 40. 40. Iya, sisanya berarti ya. Nah, dah kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ya kayak gitu ya, kuantitatif ya. Mungkin itu dulu ya sebelum ke penalaran MTK nih satu lagi nih ya. Ada pertanyaan dulu nggak sekali lagi nih? Semuanya silakan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan bisa lanjut lagi deh ya ke berikutnya ya. Cukup ya yang tadi ya, biar bisa lanjut. Oke, nanti di rekaman ada sih ya. Kalau mau lihat lagi caranya ya. Soal di record ini. Nah, sekarang PM. PM itu nanti soalnya biasanya saling berkaitan ya. Jadi kadang ada soal cita nih, PM ya. Itu bisa menjawab 3 soal atau lebih sekaligus gitu ya. Jadi ntar soal nomor satu, soal nomor dua itu sama soalnya gitu. Cuma beda pertanyaannya aja. Nih kayak gini nih ya. Jadi nomor 1 sampai 3 ini tentang kelompok belajar. Tapi yang ditampilkan 3 soal gitu. Apa 3 pertanyaan ya dengan teks yang sama. Jadi artinya kalian sebenarnya bisa menghemat waktu sih jatuhnya ya. Harusnya ya. Karena kan soalnya sama tuh. Cuma beda pertanyaannya aja. Ya, kayak gitu. Nah, coba kita lihat ya. Sekarang langsung ke sini. Ini salah satu contoh materi pengenalan MTK ya. Ini ada kelompok belajar katanya. Suatu kelompok belajar terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Salah satu siswa laki-laki namanya Edo dan satu siswa perempuan namanya Tari. Banyak teman laki-laki Edo. Oh, ini harus mesti pelan-pelan ya. Coba saya lagi yang satu cowok namanya Edo gitu ya. Yang satu lagi namanya Tari. Banyak teman laki-laki Edo sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Oke. Banyak teman Tari, satu lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Selisihnya berapa gitu ya? Selisih antara siswa laki-laki dan perempuan di kelompok belajar tersebut. Oke. Ini pakai mode matematika aja semua ya. Jadi misalkan X itu adalah banyak laki-laki gitu aja ya. Nah, kalau Y itu banyak perempuan misalkan. Nah, kalau kita ikutin ilustrasi matematikanya ya, berarti banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar tersebut berarti X sama dengan apa tuh? Setengah dari banyak siswa perempuan. Setengah Y gitu ya. Nah, ini pertama. Yang kedua, banyak teman perempuan tari di kelompok tersebut adalah satu lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Hmm. Kalau banyak teman itu sebenarnya bentar deh. Kalau banyak teman itu sebenarnya di ini enggak sih? Dihitung enggak sih talinya semuanya nih? Coba ini bisa Beda jawab. lagi nggak sih Pak? Harusnya Pak bukan Hmm? total cowoknya. Kalau Kenapa? temennya doang nggak semua laki-laki. Iya kan? Berarti kan temen doang kan tuh ya. Berarti tadi kalau Iya. gitu yang pertama Edo dikurang satu dong berarti tadi ya. Harusnya ya.
Kan temennya doang kan? Berarti X min 1 ya? Gitu bukan? Sama dengan setengah Y. Nah, ya kan? Emang dia udah pasti berteman sama semua orang, Pak? Yang mana tadi? Yang itu, yang Edo tadi. Banyak Emang si teman. Edo udah pasti berteman sama semua laki-laki. Bilangnya sih banyak teman laki-laki Edo di kelompok kerja itu sih toh bilangnya. Berarti kan di kelompok kerja itu kan berarti temennya Edo dong. Di kelompok kerjanya ini kan? Ya, ya enggak sih? Banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar itu. Sama dengan setengah banyaknya siswa perempuan. Tapi kalau banyak teman perempuan tari di kelompok belajar tersebut satu lebihnya. Iya dong toh, bener toh. Temennya toh. Oh iya benar-benar. Bener kan? Heeh. Berarti ini bener dong ya yang pertama ya. Jadi Edo nggak dihitung nih. Yang dihitung temennya doang kan. Berarti kan Edonya kita kurangin satu dulu. Apa sih? Edonya kita nggak hitung ya. Berarti Edonya kurang satu. Nah, ntar sama dengan setengah dari semuanya perempuan di situ ya. Berarti yang ini gimana? Yang ini nih, yang kedua nih. Model matematika ini. Berarti banyak perempuan, teman perempuan tari. Berarti tarinya kita buang dulu kan ya. Nah, berarti Y kurang satu. Y itu kan banyak perempuan ya. Temennya ya, temennya si tari ya. Kita misalkan Y itu sama dengan kalau satu lebih itu tambah apa kurang ya? Satu lebih tambah apa kurang semuanya nih? Kalau satu lebihnya Tambah. tambah atau kurang? Iya, tambah bener. Tuh. Nah, ini pas banget kalau kita pindah ruas ini X-nya min ya. Terus kalau min satu pindah ruas plus. Berarti Y min X sama dengan 2. Pertanyaannya apa nih? Selisih. Berarti ketemu dong jawabannya ya. Langsung ya. Kan selisih laki-laki perempuan kan berarti Y min X ya. Sama aja ya Y min X ya. Berarti antara perempuan sama laki-laki temennya ya. Temennya siswanya, sorry, siswanya kalau kita selisihkan itu jawabannya 2. Ya udah kayak gitu. Ya itu contohnya ya. Jadi kadang pembahasannya simple sih, kadang agak riuh di kalimat aja sih kalau penaran ya. Jadi kalimatnya mesti hati-hati sama kata-katanya aja sih yang penting ya. Nah kayak gitu. Jelas ya semua ya. Jadi nomor ini jawabannya yang C gitu. Eh, Daud, ma Daud. Tok, ma Daud, tok, kok ngilang? Ya, ngilang nih Nggak Daud. tahu. Tahu ya. Oke deh. Udah next dulu ya. Lanjut dulu berikutnya yang kedua. Nah, kayak gitu semua ya tadi ya gambarannya ya. Nah, nomor dua apa nih? Jumlah siswa ya. Tadi kan kita udah model matematika tuh tadi. Kalau X min satu kan katanya sama dengan setengah Y. Ya kan? Terus yang kedua tadi kan X tambah satu sama dengan Y min satu. Kan gitu ya. Model matematikanya. Nanti kan bisa ini kan nanti bisa dilakukan eliminasi ya. Bener nggak semuanya nih? Ya. Karena kita mau nyari jumlah seluruhnya gitu. Berarti tinggal dioperasikan aja ya. Ini kayaknya lebih gampang kalau dikali dua deh. Biar nggak jelek angkanya nih. Ya kita kali dua dulu deh. Yang ini jadi 2x 2x terus ini pindah ruas jadi min y sama dengan min satu kali 2 min 2 pindah ruas jadi 2 ya. Terus ini x min y sama dengan min satu min 2. Nah, kalau dikurangkan berarti ini coret habis berarti x-nya berapa tuh? 4 ya. Nah, x-nya 4. Kalau x-nya 4 berarti y-nya berapa tuh itu? Kalau x-nya 4 berarti y-nya berapa y-nya? Y-nya. Y-nya berarti 4 tambah 2 ya. 6 berarti ya. Nah, udah. Berarti jumlahnya berapa jumlahnya? Jumlahnya yaitu eh, X tambah berarti 4 tambah 6 ya. 4 tambah 6 berarti 10. Ya gitu ya. Jadi nomor selanjutnya nih. Yang jawabannya ya. Kayak gitu. Nah itu ya. Jadi antara soal satu dengan soal lainnya tuh sama teksnya. Tapi beda pertanyaannya aja gitu ya.
Beda pertanyaan aja kayak gitu. Oke deh. Jelas ya semua ya. Kayak lagi yang tadi. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut lagi ya. Nah ini dulu nih yang selanjutnya nih. Jika siswa laki-laki bertambah satu, siswa perempuan berkurang satu, maka perbandingan banyak siswa laki-laki. Oh ini mah tadi tinggal ini aja ya semua ya. Kan tadi kan siswa laki-laki 4 awalnya. Kalau nambah satu berarti berapa semuanya? 5 ya jadinya. 5. Kalau perempuannya kurang satu berarti jadi 5 juga. Berarti perbandingannya berapa nih semua nih? Jawabannya. Yang mana jawabannya? Yang A ya berarti ya. Yang A ya, 1 banding 1 karena kan di sini 5 sama 5 kita bandingkan. Nah, 5 banding 5 itu kan 1 ya nilainya ya. Oke, kayak gitu ya. Ini cepet nih caranya ya, nggak terlalu lama ya. Jadi 3 soal ini ya karena teksnya sama, kita tinggal lanjutin aja pertanyaannya karena saling berkaitan. Nah, itu ya contoh soal dari penalaran MTK gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum lanjut nih? Masih ada lagi selesai ya? Nggak banyak nih ya. Coba ada komentar dulu, silakan sebelum lanjut. Kalau nggak ada lanjut ya berarti ya. Berarti untuk yang satu lagi lanjutnya nih. Nah kalau ini cuman satu teks aja ya ini ya. Nah ini katanya Anggun membawa 3 buah barang ABC. Gramnya udah ketahuan beratnya dikirim ke Cimahi. Nah ini ada nominalnya. Tapi katanya terdapat potongan harga sebesar 10% untuk setiap pengiriman barang. Nah berarti kita harus tahu dulu nih total biaya awal ya. Nah, coba dia bisa jawab gak nih? Berarti kalau total biaya awalnya berapa ya? Nanti mau jawab silakan. Dia kan butuhnya ABC berarti segitu ya tadi ya. Kalau 1450 gram itu masuknya kemana semua nih? Nanti mau jawab. Masuknya ke baris pertama, 2, 3, Yang 4, atau 5? ketiga, Mana? 3 atau ya. Berarti berapa tuh? Berarti harganya 13.250 ya. Mm-mm. 13.250. Kalau ini 0,5 kilo itu apa artinya? Dalam gram. 500. 500 toh. 500 di mana masuknya? Yang kedua, Yang kedua benar ya. 6.900. Kalau yang ketiga 3,2 kilo 3 tuh juga. berarti oh yang tiga ya. Berarti 13.250. Nah, dihitung dulu nih berapa nih biaya awalnya nih. Nah, silakan dihitung semuanya. Berapa? 33400. 33.400. Nah, 33.400. Itu baru biaya awal. Kan ada potongan ya, 10% ya. Nah, berarti kalau potongan gimana tuh tadi? Berarti caranya tuh. Kalau misalkan ada potongan berarti harus dikalikan apa? 10% dulu tadi biaya awalnya ya. Nah, ntar ketahuan tuh total biaya akhirnya berapa. Nah, ntar kita kurangin deh gitu ya sama 10% dari potongannya berapa tuh. Ya. Ada yang mau itu enggak berapa nih kalau 10% dari 33.400? 3340. Bener tuh 33.40. Berarti kalau dikurang biaya awal berarti sisanya berapa ya? Nanti 3060. 30.060. Ya kayak gitu aja yang tadi ya. Nah, yang B. Jadi sebenarnya kadang-kadang soal yang terlihat kadang sulit ya di awal ya. Tapi ternyata pas dilihat di pertanyaan soalnya ternyata caranya nggak terlalu rumit banget gitu. Nah, jadi gitu ya mungkin PR buat kalian tuh harus bisa menangkap dulu kalimat soalnya. Kadang kalimat soal yang kita anggap susah belum tentu di akhir susah gitu. Ya bisa jadi cuma soal ceritanya aja yang susah gitu. Pas di akhir pembahasannya cuman nggak terlalu panjang rebus ya gitu ya. Nah itu contohnya kalau soal tentang PM. Oke deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan nih sebelum lanjut. Ada ya? Langsung ya. Kalau nggak ada langsung ke berikutnya ya. Nah kalau berikutnya ini beda teks lagi ya.
Tapi di sini dia ada dua soalnya ya nih ya yang sama teksnya nih. Kalau ini pertama bahas peluang nih. Kalau di SMP dulu inget gak peluang tuh apa rumusnya nih? Semua nih. Ini peluangnya peluang SMP sih ya, bukan peluang yang ribet ya. Ini masih peluang yang dasar nih. Ada yang mau jawab gak? Peluang tuh apa sih rumusnya peluang? Dulu di SMP. Peluang ada yang masih inget gak? Peluang itu adalah banyak anggota yang ditanyakan dibagi peluang sampelnya gitu ya. Nah, ini peluang namanya nih ya. Peluang itu adalah banyak anggota yang ditanyakan dibagi oleh ruang sampel. Nah, di situ kan katanya kan usia penduduk dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 15 sampai 59 dan usia tidak produktif 15 tahun dan 60 tahun ke atas. Nah, peluang terpilih seorang yang berada di usia produktif setelah dilakukan pembulatan. Nah, dia mau jawab gak nih? Kira-kira bagaimana kasusnya seperti ini, cara mengerjakannya gitu. Nah, dia mau jawab gak? Silakan nih. Diapain dulu? Berarti kita harus cek Jahit dulu semua. gimana tuh? Dijumlahin semua ya, yang produktif berarti ya. Nah, produktif itu yang umur berapa aja nih berarti di sini nih? Coba, yang produktif. Siapa 15 aja? sampai 59. Iya, itu aja ya berarti ya. Dibagi ruang sampel. Nah, berarti kita masukin angkanya apa aja nih? Berarti 65, 65. 66 ya. 66 tambah berapa? 62 tambah 48. Ya kan? Cuman aja ya produktif ya. Nah, dibagi apa? Ruang sampel. Kalau ruang sampel itu apa artinya semua? Semuanya. Semuanya tuh bener, iya. Jumlahin berapa tuh? Semua kok jumlahin tuh. Ruang sampelnya. 265. 265 bener. Berarti peluangnya adalah berapa nih? 66, 62, 48 tuh 100 berapa tuh? 76. 176 bener. Nah ini jawabannya. 176 per 265. Kalau dihitung desimalnya itu sekitar 0, berapa? 66. 66 bener tuh. Nah yang A ya jawabannya ya. Nah kayak gitu. Jadi peluangnya masih yang basic ini ya. Peluangnya ya. Jadi belum masuk ke materi permutasi kombinasi gitu. Kalau kelas 12 kan nanti baru belajar nanti ya Valeri ya. Eh Rahmat sama Fitri ya yang ada di sini ya. Nanti kelas 12 diajarkan yang tentang itu ya. Lebih mendalam gitu. Ya. Tapi itu staf bulatan, Pak. Ah, gimana? Gimana? Eh setelah pembulatan. Iya, emang berapa asli berapa aslinya emang tadi? Toh, kalau dihitung Gaby. Dia ngasih gitu ya tadi ya. 176 bagi 265 berapa asli tuh kalau dihitung? 0,64 kan ya? Iya Pak, tapi Iya. panjang lagi sih sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau dibulatin kan 66 kan, Gaby ya. Enggak, bukan 6 bukan 67 deh Gaby. Mana Gaby? Bukan 67 Gaby. Kan 664 ya. 4 ke bawah kan ya? Pembuatannya ke bawah kan ya? 664 GB. Kalau 666 baru 0,666 gitu misalkan 666 baru 67 dia. Ah, Tapi kalau 0,664 dia 66. Kan ke bawah. Iya, siap. Oke deh. Ya udah, ada lagi mau nanya gitu ya. Pembulatan hati-hati ya. Ini juga termasuk soal yang suka keluar juga nih pembulatan koma ya. Karena kan statistik kan sama peluang nggak jauh-jauh beda dari situ gitu, dari desimal ya. Jadi pembulatannya biasanya dipakai belakang koma dua angka. Oke deh. Lagi mau nanya silakan sebelum lanjut. Oke deh. Lanjut kalau nggak ada pertanyaan ya.
Bentar lagi selesai sini nggak lama ya. Yang satu lagi apa nih soalnya nih? Usia, persentase penduduk yang berusia 30 sampai 44. Oh, berarti cuma nentuin persentase ya. Coba lihat Bapak semua. Di sini ada 62 juta. Dua. Berarti 62 per apa sih tadi total semuanya? 265. Iya, 265 kali 100%. Berapa tuh kalau dihitung? 62 bagi 265. 0, bener kan gitu ya caranya ya? 6 kan persentase terhadap jumlah seluruh penduduk kan. Oh, yang berada usia produktif ya? Berarti bukan 265 dong. 176 berarti. Iya, salah iya. Bapak baru nggak tadi. Nah, ini ya. 106 ya betul. Karena dia bandinginnya sama ini doang nih. Sama usia produktif. Jadi yang dilihat nih aja ya. Ini nggak usah, ini nggak usah. Oke deh. 62 dibagi 176 itu kayaknya juga angka jelek ya. Dia Iya, sekitar Pak. berapa tuh nilainya? 35. 35-an ya. 0,3522 ya. 27 gitu ya. Atau 35, berapa persentasenya? 35,23%. Iya. Berarti yang B ya. Oke deh. Ah. Nah, itu contohnya ya. Kalau soal statistik atau peluang tadi, terutama khususnya buat pembulatan, jadi yang dipakai biasanya pembulatan 2 koma desimal di belakang ya. Jadi kalau misalkan 35227 itu berarti pembulatannya 35,23 berarti ya. 35,23. Kalau dibikin persentase. Kalau dibikin desimal berarti 0,35 jawabannya ya. 0,35. Oke deh. Ya. Oke, next ya. Masih ada soal dikit lagi ya. Nah, ini sekarang ini teks terakhir ya mungkin ya. Teks terakhir tentang diagram batang. Ini ada dua pertanyaan sepertinya nih, dua doang soalnya. Ya, kita lihat di sini ada data. Nah, ini kan diagram batang juga pernah dipelajari di SMP ya. Statistik juga nih ya. Jadi di sini Indonesia katanya punya data COVID tahun 2022. Silakan dilihat sendiri ya. Banyak angkanya gitu ya. Nah, ada tiga ada tiga diagram batang gitu ya. Ada tiga diagram batang nih ya. Ada yang kasus isolasi, konfirmasi sama sembuh. Nah, pertanyaan pertama jangkauan data. Jangkauan ya. Ini masih pada ingat gak yang kelas 10 nih? Kemarin rumusnya apa jangkauan nih? Jangkauan apa ya rumusnya ya? Yang kelas 10 nih. Kemarin. Itu yang apa? Paling tinggi dikurang paling rendahnya. Ya, benar. Apa sih namanya? Datanya, ya datanya. Betul. X maksimum dikurang X minimum ya toh ya. Ah, ah. Tapi ini per tanggal berapa nih? Rentangnya nih. 7 September. Oh, yang sembuh doang ya. Grafik kasus sembuh. Berarti lihat tabel yang sembuh mana yang sembuh nih tadi. Yang ini ya, yang sembuh yang hijau ya. Berarti 7 September sampai 3 September. 7 sampai 13. Oh, semua berarti nih. Udah ketahuan ya. Kan udah ketahuan tuh jangkauan kan yang diambil terbesar kurang terkecil. Coba yang terbesar berapa tuh? Coba sebutin tuh. Yang terbesar. Kelihatan nggak angkanya tuh? 100 berapa ya? Seratus lima puluh 55. lima ribu 10 ya. Iya benar. Dikurang berapa tuh? Yang di bawah tuh? 140.652. 145. Iya benar. Nah, dihitung tuh. Itu jawabannya ya berapa hasilnya? Jangkauannya 155.010 kurang 140.652. 14.000 lah. Iya, 14.000 berapa tuh? 358 ya? Iya, berarti ya A jawabannya ya. 14.358. Oke deh. Nah, itu ya jangkauan itu mungkin yang kelas 11 nih yang belum tahu rumusnya adalah nilai maksimum kurang minimum. Yang terbesar kurang terkecil dari data yang sudah diurutkan gitu ya. Itu jangkauan namanya. Oke. Iya. Next ya.
Satu lagi nomor 23 ya, set 23 nih. Penambahan tertinggi kasus COVID terjadi pada rentang tanggal berapa? Berarti kita lihat dan terkonfirmasi ya. Nah ini kan nggak cuma ngeliat doang nih. Penambahannya kira-kira udah kelihatan sih biasanya dari tabel ya. Atau dari diagram batangnya udah kelihatan mana yang paling tinggi penambahannya ya. Konfirmasi penting ini ya. Apa mesti ngitung dulu nih? Coba. Enaknya gimana enaknya nih? Ngitung dulu apa langsung lihat gambar? Kira-kira enaknya. Dihitung dulu kayak Pak. Kan itu rentang soal. Rentang ya soalnya ya. Heeh. Takutnya nanti jadi ini ya masalahnya ya. Iya. Jadi takutnya salah jawabannya ya. 7 ke 8 berarti ya. 7 ke 8. Itu berapa tuh selisihnya tuh? Coba Bapak zoom kali ya ininya ya. Biar kelihatan. Dari 7 ke 8 berapa tuh selisihnya tuh? 7 ke 8. 4, 3 ribuan doang lah. Berapa tuh? 3 ribuan. 3 ribuan ya. 3 ribuan gitu ya. Kalau ini ya sebelahnya. Yang sebelah berapa tuh sebelahnya? 3 ribuan juga sih. Oke. Nggak apa. Di kira-kira dua aja ya. Nah kalau 9 10. Sama 3 ribuan juga. 3 ribuan tapi kayak lebih gede ya. Apa sama aja? Berarti jumlah pasti harus dihitung dulu nih Pak. Jumlah pastinya. Sama semua ya. Soalnya 3 ribuan juga ya. Jadi berarti menghitung aja deh. Ah. Ngitung masing-masing. Berarti ngecek satu-satu dong ya. Ini ya. Ngecek satu-satu. Ah, ya udah nggak apa. Nah, silakan dikurang dulu berapa tuh? 200.000 kurang berapa hitung ya? 200.035 dikurang 196.9 berapa tuh ya? Nggak kelihatan lagi. 939 itu ya? 3 apa 5 tuh ya? 3 apa 5 ya? Sebentar. 3 kayaknya itu ya. Kayaknya 3 sih angkanya itu. Berarti 100 tadi 196.939. Itu nilainya 3.096 ya. 3.096. Kalau ini berapa nih? Dikurang nih. 203, 342 dikurang 200.035. 3307. Kalau ini 207, 203 dikurang 20374. 203 342. 3861. 210 940 dikurang 207 203. 3737. Kalau ini 214 746 dikurang 210 940 itu 3806. Kalau ini satu lagi berapa nih? Nggak kelihatan. 218 ya. 218 382 dikurang 214 746. 3636. Ya, mana yang paling besar penambahannya? Berarti semuanya yang paling gede yang mana ya? Yang 9 9 sampai oh 10. iya benar loh. 9 sampai 10 September berarti jawabannya yang sebentar bacain dulu. Iya, berarti yang B ya. 9 sampai 10. Ya udah kayak gitu ya. Oke deh. Ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri semuanya? Sekali lagi, Gak ada. nggak ada ya. Oto kapan tuh tesnya tuh? Mau ngejeng kapan? Gak tahu. Belum tahu. Bang nggak hari ini ya?
Nggak hari ini nggak? Belum. Oh, belum ya. Ya udah. Nanti Abang ingetin lagi di grup ya. Jangan sampai lupa aja yang penting. Ah, ah. Terus yang lain nih gimana nih? Fitri, Gaby, Isna, belum tahu ya. Kenapa Pak? Maaf. Kenapa, Tesnya Pak? kapan tesnya? Saya ngambil hari Senin. Senin ya. Kalau yang lain, Valeri kapan? Saya kemudian Senin sore, Pak. Senin ya jadinya ya. Ya udah deh. Oh, Gaby kapan Gaby? Nanti deh, Pak. Nanti tuh nanti hari ini apa nanti kapan? Udah. Enggak hari ini. Oh enggak hari ini ya. Ya udah deh. Ya udah kalau memang belum siap hari ini gak apa-apa. Lebih bagusnya nanti aja gitu ya. Oke, ya udah mungkin itu dulu ya. Hari ini nanti hari apa ya? Jadi coba Aden lagi kali ya. Aden lagi deh mungkin nanti hari hmm, hari apa ya? Kalau yang ngejain tesnya masih lama, misalkan hari minggu depan ya, paling nanti hari Rabu kali deh ya, Rabu deh. Rabu nanti kalau misalkan bisa adakan lagi deh ya. Nanti buat soal-soal lain lagi biar nanti nggak bingung nanti kalian ya. Tapi buat yang tes yang minggu depan aja ya. Tapi kalau buat yang tes Senin berarti udah siap besok berarti ya. Karena apa? 3 hari ke depan nggak bisa nih soalnya ya. Ah, ada kegiatan soalnya. Paling Rabu sih Bapak sih ya, Rabu. Nanti insya Allah Rabu pagi deh ya. Rabu pagi insya Allah kalau pada kosong lagi nggak apa-apa ya. Terus yang udah tes pun nggak apa ya kalau mau ikutan lagi ya Pak Eri ya. Rabu kalau misalkan tak kosong ikutan aja nggak apa ya kayak gitu. Ya Baik, udah, Pak. makasih semuanya ya waktunya ya. Selamat beristirahat dulu ya, selamat berlibur juga ya. Sampai ketemu mungkin hari Rabu ya kalau dia mau join lagi hari Rabu pagi insya Allah ya. Ah, oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Oke kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. ya sama semuanya. Yo.